King Qi juga terkejut. Kekuatan wanita ini sangat mengerikan, seharusnya lebih tinggi darinya, tetapi King Qi juga sangat yakin. Jika dia ingin melarikan diri, wanita itu tidak akan bisa menghentikannya. King Qi tahu bahwa dia tidak bisa melawan, jadi dia tidak membuang waktu. Seluruh tubuhnya menyatu dengan air laut dan menghilang tanpa jejak. Ketika wanita itu melihat tubuh King Qi menghilang, dia langsung merasakan napas King Qi. Namun, di dalam air laut, napas King Qi juga menghilang. Wajah wanita itu tampak jelek, yang sama saja dengan melepaskannya, jadi mereka mungkin akan bocor kali ini. Sialan, wanita itu menggertakkan giginya. Di dasar laut, sisa manusia laut ketakutan. Mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka semua dikejar oleh 7 orang itu dan kemudian dibunuh dengan gila-gilaan. Dasar laut dipenuhi bau darah, dan laut menjadi merah untuk sementara waktu, agak mengejutkan. Dengan bantuan dewa airnya sendiri, King Qi meninggalkan wilayah laut, dan kemudian dengan cepat bergegas ke pantai. Orang tak terduga ini sangat misterius dan aneh. Ia harus menceritakan hal ini kepada orang-orang di dunia kekacauan alam semesta. Dasar laut, di wilayah laut tempat bola api itu datang, tak ada satupun manusia laut yang hidup. Bahkan ikan biasa pun tak ada. Semuanya tewas. Lari satu, kekuatan itu hebat, kata wanita yang pernah bertarung dengan King Qi sebelumnya. Orang-orang lainnya mengerutkan kening. Seorang pemuda berkata, kalau kau lari satu, kau akan lari satu. Itu tak akan berpengaruh pada kita. Kita akan meninggalkan laut dan pergi ke darat untuk melihat. Kita tak perlu khawatir dengan sekelompok kecil penduduk asli ini, kata pemuda lain dengan nada mencemooh. Ketujuh orang itu langsung meninggalkan dasar laut dan tiba-tiba menuju daratan. Banyak manusia laut berani datang dari wilayah laut lain. Ketika mereka melihat wilayah laut yang penuh bau darah ini, mereka langsung ketakutan. Mereka melihat bola api raksasa itu terbelah, dan kosong melompong. Tidak ada ikan di wilayah ini. Sangat sunyi, seperti zona mati. Para penghuni laut terkejut. Sepertinya ada perang besar di sini. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Untungnya, kita terlambat. Jika kita datang lebih awal, kita mungkin juga mati di sini. Hal mengerikan apa yang telah terjadi di sini? Beberapa penghuni laut datang ke sini satu demi satu, mencium bau darah yang menyengat, yang menakutkan. Apa yang terjadi di dasar laut telah menyebar dengan cara ini di lautan yang kacau, dan juga menyebar ke beberapa makhluk kuat di laut dalam, di mana banyak orang kuat telah bergegas untuk mencari tahu. Mereka merasakan hembusan napas yang sangat kuat. Mereka tetap di sana dan tiba-tiba terkejut. Meskipun hembusan napas itu hanya sedikit, itu juga mengerikan. Mereka pikir mereka tidak mungkin menjadi saingan. Kemudian, hal semacam ini menyebar di wilayah laut, dan semua orang ketakutan. Dan sekarang dia harus kembali ke Sungai Cahaya. Tak lama setelah mendarat di King Qi, ketujuh pria itu juga mendarat. Ketika mereka tiba di darat, mereka merasakan hembusan napas daratan, yang hanya berupa tatapan jijik. Udara kekacauan di sini sangat tipis. Bagaimana orang-orang ini bisa berlatih? Sungguh menyedihkan, kata seorang pemuda. Jadi orang-orang ini akan sangat lemah. Pemuda lain mengucapkan kata-kata arogan. Jangan gegabah. Jangan lupa siapa yang menguasai dunia. Mari kita kenali dan bicarakan dulu, kata pemuda lain dengan tenang. Dia hanya pecundang. Meskipun kita tidak bisa mengalahkannya sekarang, dia pasti akan merangkak di bawah kaki kita di masa depan. Seorang pemuda mencibir dengan angkuh. Ya, seperti kita, dia paling-paling hanya seorang pelayan, kata seorang wanita. Konyol sekali dia berpikir dengan membuka dunia seperti itu, kita bisa menghindari masa lalu. Jika kita bisa mengembalikan daftar dewa, kita akan meraih prestasi besar kali ini, dan kita pasti akan mendapatkan banyak pahala saat itu. Setelah 7 pemuda dan pemudi mendarat di daratan, mereka mulai beraksi di dunia semesta yang kacau balau. Mereka tidak mengenal dunia, jadi mereka menangkap seseorang dan mencari kesadaran ilahi mereka. Mereka memiliki pemahaman yang luas tentang dunia, terutama beberapa peristiwa terkini. Dewa tertinggi, konyolkah dunia kecil berani menyebut dirinya dewa tertinggi? Seorang pemuda mencibir, hanya sekelompok semut rendahan. Sepertinya pria itu adalah dewa kekacauan. Sekarang dia menghilang tanpa alasan, dan daftar dewa berada di tangan dewa tertinggi lainnya, dan itu akan selesai dalam 3 bulan. Tempat kecil pantas mendapatkan dewa. Kita pergi ke dunia cahaya, menyingkirkan dewa tertinggi dan mengambil daftar dewa. Kita telah meraih prestasi besar kali ini. Ya, dengan kekuatan kita, mudah untuk membunuhnya sendirian. Beberapa pemuda dan pemudi sedang menuju ke dunia cahaya bersama-sama. Dunia cahaya, King Qi telah tiba di dunia cahaya, datang ke Aula Guangming, dan bertemu Ye Chen. Ye Chen terkejut King Qi akan datang saat ini. Setelah melihat Ye Chen, King Qi berkata dengan hormat, aku telah melihat dewa tertinggi. Ye Chen ragu, King Qi, mengapa kau ada di sini saat ini? Kau punya kesempatan sekarang. King Qi berkata, aku berasal dari lautan kekacauan, yang telah membawa peristiwa besar. Sebuah bola api jatuh dari langit ke lautan kekacauan. Ada 7 pemuda kuat di dalamnya. Ketujuh orang ini lebih kuat daripada para dewa bergelar. Aku juga dikalahkan. Butuh banyak upaya untuk melarikan diri ke pantai. Setelah mendengar ini, Ye Chen terkejut bahwa hal seperti itu terjadi di laut.
Bola api dari langit. Ye Chen mengerutkan kening, apa yang dikatakan ketujuh orang itu. Mereka sepertinya bukan bagian dari dunia. Mereka menyebut kami penduduk asli, kata Qing Qi. Ye Chen bahkan lebih terkejut. Saat ini, ia memikirkan tebakannya sebelumnya dan berkata pada dirinya sendiri, apakah tebakanku benar? Apakah ada dunia lain? Qing Qi mendengar Ye Chen berbicara pada dirinya sendiri, lalu berkata, orang-orang itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Kecuali dewa tertinggi, tidak ada yang bisa menjadi lawan mereka. Ye Chen mengangguk lalu berkata, karena mereka ada di sini, mereka pasti akan mendarat. Aku akan lihat apa yang ingin mereka lakukan. Apa yang kau terima di laut? Ye Chen berbalik dan bertanya, aku ingin pergi jauh ke laut untuk melihat-lihat, tapi aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi, kata Qing Qi. Ada penguasa laut di laut. Kau bukan ras laut, jadi berhati-hatilah. Ye Chen dengan tegas memberitahu Qing Qi bahwa ada penguasa laut. Qing Qi berkata, dewa tertinggi, apakah aku lahir dari lautan kekacauan? Ye Chen berkata, meskipun kau lahir di lautan, kau bukan manusia laut. Kau ingin tahu siapa dirimu, dan ketika kau menemukan kesempatan dan membuktikannya sendiri, kau akan tahu. Mendengar kata-kata Ye Chen, Qing Qi merasa ingin pergi ke laut dalam untuk mencari pengalaman hidupnya. Ye Chen tidak pergi untuk menyelidiki peristiwa bola api Tianjiang. Ia tahu bahwa 7 orang yang datang ke sini akan membuat keributan. Dimanapun ada keributan, mereka pasti ada di sana. Beberapa hari kemudian, Ye Chen tidak mendengar apapun dari mana. Namun, hanya sehari kemudian, 7 orang muncul di dunia cahaya. Setelah memasuki dunia cahaya, mereka berdiri di kota cahaya dan berteriak serempak. Dewa cahaya, keluar dan matilah. Teriak salah satu pemuda. Ketika pemuda itu berteriak, semua orang di dunia cahaya terkejut. Apa-apaan dewa cahaya? Beraninya dewa kecil menyebut dirinya dewa cahaya. Konyol sekali. Beberapa pemuda meremehkannya. Siapa kau? Sampai menghina dewa cahaya sebegitu rupa. Seorang dewa bergelar berdiri, berkata dengan nada sangat tidak puas. Apa yang kau bicarakan denganku? Seorang pemuda mendengus tidak sopan. Kau terlalu sombong. Ini kerajaan cahaya dan wilayah kekuasaan dewa cahaya yang agung. Beraninya kau menantang dewa cahaya. Kau benar-benar bodoh. Itulah judul kemarahan Tuan. Orang-orang ini begitu lelah hidup sampai berani menantang dewa cahaya dan salah minum obat. Di dunia yang kacau balau, siapa yang tidak tahu betapa dahsyatnya kekuatan dewa cahaya? Di antara beberapa dewa tertinggi, dia mengaku sebagai yang kedua, dan tak seorang pun berani mengatakan bahwa dia yang pertama. Petik 2. Itu cuma beberapa badut. Aku benar-benar gila. Kalau tidak, aku takkan datang menantang dewa cahaya. Beberapa orang mencibir dengan nada menghina. Sekelompok ikan campur, bunuh saja. Seorang pemuda minum dengan dingin, lalu seluruh tubuhnya mengeluarkan napas yang kuat. Dengan satu tangan, ia menepuk dewa bergelar yang berbicara sebelumnya. Setelah merasakan napas pemuda itu, wajah orang-orang berubah drastis. Mereka mencoba menghindari pukulan itu, tetapi mereka menyadari bahwa mereka tak bisa melakukannya sama sekali. Puff! Hanya sebuah tamparan, dewa bergelar itu terbelah. Mereka semua menghirup udara dingin, lalu mundur satu demi satu, takut mendekati ketujuh orang itu. Sangat kuat sampai membunuh seorang dewa bergelar dengan satu telapak tangan. Siapa mereka? Saat ini, orang-orang ini juga tidak berani bicara sembarangan, kekuatan di sini terlalu kuat. Siapa lagi yang bicara tadi? Apa kau bicara? Seorang pemuda mencibir seorang dewa di puncak peringkat ke-9, lalu menepuknya dengan satu tangan, dan kepala dewa di puncak peringkat ke-9 itu pun hancur berkeping-keping. Sekelompok badut bodoh yang berani menyinggung kita lain kali akan tak termaafkan. Seorang pemuda mendengus sinis. Dewa cahaya, beraninya kau tidak keluar untuk bertarung? Tanya seorang wanita dengan nada menghina. Di kota cahaya, semua orang tidak berani bicara karena takut dibunuh oleh pihak lain. Beberapa orang diam-diam menyebarkan berita itu, dan tak lama kemudian beberapa orang di luar tahu bahwa ada peristiwa besar di dunia cahaya. Ye Chen di aula cahaya juga mendengar berita itu. Mengetahui bahwa ketujuh orang itu telah datang ke dunia cahaya, ia tak bisa menahan senyum dan berkata, sepertinya mereka punya tujuan. Ketujuh orang itu berteriak seperti ini. Sebagai penguasa dunia cahaya, Ye Chen pasti tidak akan bisa muncul. Terlebih lagi, dia ingin tahu seberapa kuat ketujuh orang ini sekarang. Jika kau berani menyebut dirimu dewa cahaya, tidakkah kau berani bertarung? Seru seorang wanita, karena kau tidak muncul, kau akan dibunuh di depan pintumu. Aku akan melihat bagaimana kau bisa bersembunyi. Seorang pemuda mencibir, aku di sini sesukamu, tapi kau akan mati. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba muncul dari kehampaan, dan ketujuh orang itu tidak menyadari napas Ye Chen. Ye Chen menatap ketujuh pemuda di depannya. Penampilan mereka tak perlu dikatakan lagi, dan mereka semua memiliki temperamen yang luar biasa. Mereka seharusnya memiliki sejarah yang panjang. Ye Chen juga terkejut dengan aroma ketujuh orang ini. Jika kekuatan ketujuh orang ini diukur dengan standar dunia kekacauan alam semesta, dapat dikatakan bahwa mereka adalah tingkat dewa tertinggi. 7 orang sekuat itu datang sekaligus, dan mereka masih sangat muda. Sepertinya dunia lain jauh lebih kuat daripada dunia kekacauan di alam semesta, gumam Ye Chen dalam hati.
Tuanmu adalah cahaya. Seorang pemuda menatap Ye Chen dengan nada menghina dan dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apa namanya? Kami sama sekali tidak mengenalimu. Seorang wanita berdiri dan berkata, dengan kekuatanmu, kau pantas menjadi dewa tertinggi. Dewa tertinggi tak terkalahkan. Sejak zaman kuno, dewa tertinggi sudah begitu ekstrim. Kau ini apa? Kekuatanmu? Paling banter, setara dengan dewa. Mungkin masih kurang. Petik 2. Setelah Ye Chen mendengar kata-kata wanita itu, hatinya sedikit tergerak. Setingkat dewa, Ye Chen berpikir dalam hati, apakah ini tingkat alam dunia lain? Ye Chen menatap ketujuh orang di depannya, lalu berkata, aku tahu kau berasal dari dunia lain. Dunia ini mungkin warisan dari kami dan lebih besar dari dunia kami. Namun, meskipun begitu, tidak semua jenis kucing dan anjing bisa liar di sini. Apa yang kau bicarakan? Beraninya kau bilang kami anjing dan kucing. Sungguh keinginan mati. Seorang pemuda begitu marah sehingga kekuatan sihirnya meledak dalam sekejap dan menamparnya di wajah Ye Chen. Apakah kau suka menamparkan orang begitu banyak? Itu benar, aku juga suka menamparkan orang-orang, kata Ye Chen. Di seluruh kekacauan udara bergegas keluar, telapak tangan cahaya berkelebat, dengan kekuatan yang menginspirasi untuk membunuh. Telapak tangan Ye Chen turun, tetapi tidak ada rasa godaan. Dia akan menamparnya kembali. Bang! Telapak tangan dua orang saling bertabrakan, dan kekuatan teror meletus. Pemuda yang melakukan gerakan itu tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat, dan telapak tangannya langsung terbelah. Pemuda itu terkejut, lalu wajahnya menjadi semakin buruk rupa dan muram. Di bawah pukulan ini, ia bahkan kalah telak. Namun, sebelum ia sempat marah, Ye Chen kembali melancarkan serangan. Tubuhnya melesat dan bergerak dalam sekejap. Kecepatannya begitu dahsyat hingga bayangannya pun lenyap. Ye Chen menamparkan wajahnya lagi. Wajah pemuda itu berubah drastis dan tubuhnya dengan cepat mundur. Kemudian ia meraung, dan kekuatannya melesat keluar untuk melawan. Namun, kecepatan reaksi Ye Chen lebih cepat daripada sebelumnya. Anak-anak muda ini terlalu gila. Jika mereka tidak mengambil keputusan yang tegas, kesombongan mereka akan meningkat. Jika kita mengalahkan mereka dengan cepat dan menghancurkan gengsi mereka, mereka tentu akan lebih jujur. Bang! Dua orang itu bertabrakan lagi, meskipun telapak tangan Ye Chen tidak mengenai wajah pemuda itu, ia malah langsung terbang ke arah pemuda itu. Jiwa, 6 orang lainnya terkejut. Apakah ini ibu kota kebanggaanmu? Bahkan aku tidak tahan ditampar. Beraninya aku mengatakan hal seperti itu di sini. Ye Chen mendengus dan bergumam. Puff, jiwanya terbanting dan terlempar, menabrak sebuah gedung. Ia menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Menatap Ye Chen dengan penuh kebencian, ia menggertakkan giginya dan berkata, aku ceroboh tadi. Aku tidak menyangka kekuatanmu lebih kuat dari yang kukira, tapi hanya itu. Umumnya, orang yang pernah kupukul akan berkata begitu. Aku tahu pentingnya mengatakan hal-hal ini. Bisakah aku membuktikan bahwa aku akan lebih menderita sebentar lagi? Ye Chen berkata dengan ekspresi bingung. Orang aborigin, jangan sombong. Kalian akan meminta belas kasihan nanti. Seorang wanita berteriak. Ye Chen menatap wanita itu, tanpa belas kasihan di matanya. Ia juga kejam dan berkata, aku biasanya tidak memukul wanita, tetapi ketika aku melakukannya, aku tidak akan memperlakukan wanita sebagai wanita. Beraninya kau. Seorang pemuda lain berdiri dan berteriak. Konyol, apa yang tidak bisa kau lakukan? Ye Chen meremehkan. Kau ingin mati. Jiwa surga kembali membara, kekuatan seluruh tubuhnya meletus, dengan kekuatan kekacauan, bagaikan badai yang menerjang Ye Chen. Ye Chen merasakan kekuatan kekacauan dari sisi lain. Begitu matanya tenggelam, ia langsung berpikir bahwa di dunia lain, kekuatan kekacauan pastilah kekuatan yang paling umum, sehingga ada kekuatan kekacauan yang begitu dahsyat. Namun, Ye Chen tak kenal takut. Kekuatan kekacauannya juga mengerikan sekarang. Setelah ledakan dahsyat itu, seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan kekacauan, dan auranya sangat kuat. Ye Chen menghentakkan kakinya, dan tubuhnya menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia telah membunuhnya dengan tinjunya. Kekacauan, Ye Chen melancarkan tinjunya dan serangannya sangat ganas dan mendominasi, dan dia tidak memberi lawannya kesempatan apapun. Kali ini, Hun Tian tidak gegabah. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh dengan tinjunya. Kekuatan tinjunya luar biasa, mampu menghancurkan matahari, bulan, dan bintang. Tinju kedua orang itu terus-menerus bertabrakan, dan seluruh langit berguncang. Semua orang hanya merasakan kekuatan dahsyat yang menghantam dan menghancurkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Benturan terus-menerus antara kedua orang itu, dalam sekejap, menghasilkan puluhan hingga ratusan pukulan. Puff, jiwa itu sekali lagi terlempar keluar oleh Ye Chen, menyemburkan seteguk darah. Ye Chen tidak memberi Hun Tian kesempatan kali ini. Tubuhnya berkelebat dan muncul di samping Hun Tian. Sebelum Hun Tian mendarat, ia kembali menendang dada Hun Tian dan menendangnya hingga terpental. Tubuh Hun Tian jatuh terbanting ke tanah seperti peluru, meluncur mundur ratusan kaki, meninggalkan bekas lubang yang dalam di tanah. Wow, jiwa itu tak sanggup lagi memuntahkan beberapa suap darah. Dadanya runtuh, tulang dada dan tulang rusuknya terbanting.
Wajahnya sangat pucat, sulit untuk bangun. Surga jiwa. 6 orang lainnya terkejut dan bergegas pergi, memeriksa luka jiwa hari itu. Melihat jiwa hari itu mudah dikalahkan, meninggalkan wajah seseorang yang tidak biasa jelek, penuh amarah. Penuh kebencian, berani begitu berat di dunia jiwa, mencari kematian. Seorang pemuda meraung, Ye Chen tidak setuju, kalian bisa pergi bersama. Menghemat waktu, waktuku sangat berharga, tidak ada waktu untuk bermain-main denganmu di sini. Mendengar kesombongan Ye Chen, keenam pria itu merasa terhina ketika harus berurusan dengan mereka semua sekaligus. Kalian gila, kalian ingin berurusan dengan 6 orang sekaligus. Kalian mencari kematian, kata seorang wanita. Aku sombong, sejak kalian muncul, kalian sudah gila, terus-menerus mempermalukan kami, kalian juga berarti kami gila. Jika kami gila, kami memiliki kemampuan untuk menjadi gila. Ye Chen bersenandung, karena kalian ingin mati, kami akan melakukannya untuk kalian, kata seorang pemuda. Kalau kalian mau pergi bersama, jangan cari alasan, nanti aku malah makin meremehkan kalian. Ye Chen menepis sarkasme itu, lalu seluruh kekuatan tubuhnya meroket. Darah Ye Chen mengalir deras, lalu tubuhnya bergerak. Dalam sekejap mata, ia menghilang di tempat dan menyerbu orang-orang yang tersisa. Tubuh Ye Chen yang terdesak keluar bersamaan, tiba-tiba berubah menjadi 2 tubuh terpisah, juga mengeluarkan napas mengerikan. Kekuatan keenam pria itu juga luar biasa dan dahsyat. Di saat yang sama, kekuatan kacau keenam pria itu melesat keluar tanpa ragu. Mereka juga tahu bahwa Ye Chen lebih kuat dari yang mereka duga. Mereka ceroboh di hadapan Hun Tian, jadi mereka bahkan tidak bisa melawan. Dengan pelajaran dari mobil sebelum hari jiwa, mereka tidak berani ceroboh. 6 orang itu tanpa syarat tangan, kekuatannya sangat mengerikan, bersama-sama untuk membunuh tsunami Gunung Huhu, cukup untuk menghancurkan kota cahaya. Ye Chen mengenakan baju besi pelindung dewa. Pada saat yang sama, ia memadatkan jam kekacauan dengan kekuatan kekacauan, menutupi dirinya dengan pertahanan ganda, dan kemudian bertarung dengan 6 orang itu dengan sengit. Setelah konfrontasi antara 6 orang itu dan Ye Chen, mereka menjadi lebih sadar akan kekuatan Ye Chen. Mereka semua terkejut. Pada saat yang sama, 6 orang itu mengorbankan senjata mereka, dan 6 pedang itu terbunuh. Cahaya pedang itu seperti meteor, yang sangat menakutkan. Ye Chen memiliki baju besi pelindung di tubuhnya dan jam kekacauan di luar tubuhnya. Cahaya pedang 6 orang itu membunuhnya dan jatuh di jam kekacauan, mengenainya dan berdengung. Pada saat yang sama, tubuh asli Ye Chen memegang cambuk, dan 2 tubuh terpisah masing-masing memegang kapak pangu dan lonceng Miss Hen dan membunuh mereka. Artefak ini telah dipelihara di kolam kekacauan untuk waktu yang lama, dan sekarang mereka telah pulih. Selain itu, karena mereka menyerap ki kekacauan, mereka memiliki kekuatan kekacauan, yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah itu, Gu Xi menggunakan cambuk untuk melawan roh wanita itu. Tetapi kekuatan cambuk dewa melewati ki pedang dan tidak dapat menahannya, dan langsung menuju pengungkapan wanita itu. Wanita itu terkejut dan dengan cepat mundur untuk menghindari pukulan itu. Namun, tangan Ye Chen terlalu cepat dan cambuk itu sangat mengerikan sehingga dia tidak bisa menghindarinya. Ah! Wanita itu menjerit, kepalanya terasa sakit sekali, wajahnya memucat, dan tubuhnya gemetar dan hampir pingsan. Ye Chen tidak menyerang mereka dengan keras, karena ada hal lain yang bisa menyelamatkan nyawa mereka, jadi lebih baik mereka ditundukkan sementara. Setelah wanita itu pusing, Ye Chen mengambil kesempatan untuk menyerang lagi. Kali ini, cambuk Ye Chen tidak menyerang jiwa, tetapi langsung membawa wanita itu pergi. Setelah wanita itu dibawa keluar, ia memuntahkan seteguk darah dan menghantam ke teteh. Ia pingsan dan tidak bisa bangun. Murong, teriak pemuda lain ketakutan. Kau masih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Aku mungkin sedikit lembut pada wanita, tapi aku tidak akan pernah lembut pada pria. Selama aku tidak bisa bertarung sampai mati, aku akan bertarung sampai mati. Ye Chen mencibir dan mengayunkan cambuknya lagi. Pemuda itu meraung. Ia tahu bahwa kekuatan Ye Chen mengerikan, jadi ia berencana untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Kalau tidak, mereka akan terjebak di sini hari ini. Awalnya ia berpikir bahwa ia bisa dengan mudah merebut daftar dewa, tetapi tidak menyangka, tetapi akhirnya ia membiarkan dirinya berada dalam situasi berbahaya seperti itu. Pedang di tangan pemuda itu mekar penuh, dan roh pedangnya terus berkembang. Pedang itu menjadi pedang besar, dan kemudian ditebaskan ke arah Ye Chen. Seberapapun pedangmu tak mampu menandingi cambukku, bukan hanya kekuatanmu yang tak memadai, tetapi senjatamu juga tak memadai. Ye Chen bergumam, lalu kedua senjata itu beradu. Bang! Saat kedua senjata itu beradu, Ye Chen menggunakan kekuatan murni, alih-alih serangan jiwa. Oleh karena itu, kekuatan serangannya begitu dahsyat hingga langsung mematahkan pedang di tangan pemuda itu. Pedang itu patah dan cambuk itu jatuh menimpa pemuda itu tanpa ragu. Tubuh pemuda itu terlempar dan dadanya terbenam. Tubuh Ye Chen menyusul, lalu melecutkan cambuk itu dan menghantamkannya lagi, menghantam pemuda itu ke tanah dan membuat lubang besar di tanah. Kau, pemuda itu hanya mengucapkan sepatah kata, lalu pingsan tak berdaya. Sangat rapuh, Ye Chen menggelengkan kepalanya. Pada saat ini,
dua tubuh Ye Chen yang terpisah juga sangat berani, dan 4 orang lainnya terjerat, 2 di antaranya hampir tak bernyawa. Salah satu dari mereka terpotong lengannya oleh kapak pangu, dan yang lainnya tertegun oleh lonceng Miss Hen. Ye Chen bergabung dalam pertempuran, dan wajah keempat pemuda itu berubah drastis. Kali ini, mereka benar-benar kalah telak. Ye Chen mengayunkan cambuknya dan menebas pemuda yang lengannya patah itu. Tanpa ragu, ia melesat pergi. Yang tersisa, tubuh Ye Chen akan kalah telak, kehilangan satu kaki, dan tidak bisa berdiri. 2 orang yang tersisa juga tertembak, tidak bisa memanjat. Semua orang yang hadir tampak tercengang. 7 orang sekuat itu begitu rapuh di tangan Ye Chen. Mudah ditumbangkan, orang-orang di dunia cahaya juga memiliki pemahaman baru tentang kekuatan tempur Ye Chen, dan mereka memujanya dengan penuh kekaguman. Jika kau berani membunuh kami, kau, dunia ini, akan dikubur bersamamu. Seorang pemuda, yang masih bisa berbicara, menggertakkan giginya dan mengancam. Ye Chen langsung menendangnya, menendang mulutnya, dan berkata, semua menjadi tawanan, berani mengancamku. Kau, gigi pemuda itu hampir teracung, saking marahnya hingga ia tak bisa berkata-kata. Lebih baik jujur, agar penderitaanmu berkurang. Ye Chen berkata, tidak membunuhmu berarti kau masih berguna. Jika kau tidak berharga, kau tidak jauh dari kematian. Siapa yang akan membantuku mengikat mereka dan mengirim mereka ke aula cahayaku? Ini sangat bermanfaat. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia berbicara tentang kemanusiaan. Aku juga di sini. Orang-orang ini sangat arogan sebelumnya. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Gila, kau sombong sebelumnya, dan sekarang kau sombong. Banyak orang telah mengajukan diri untuk bergegas ke masa lalu, sangat positif. Pertama, aku ingin tampil bagus di depan Ye Chen. Kedua, aku sudah lama tidak puas dengan orang-orang ini. Saat ini, aku masih bisa bernapas lega. Beraninya kau, belum pusing. Aku usap, beraninya kau berteriak padaku. Aku menamparmu sampai mati. Seorang biarawan menamparkan wajahnya. Ia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Ia memukuli pemuda itu dengan 7 daging dan 8 sayuran. Jika kau menyentuhku, aku akan membunuhmu, kata seorang wanita dengan marah. Kau punya kemampuan untuk membunuhku. Kenapa aku menyentuhmu hari ini? Kata seorang biarawan, memegang wajah seorang wanita. Lihatlah dirimu, kau benar-benar membuat orang marah. Ye Chen menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penyesalan. Sudahlah, jangan membuat masalah, ambil saja. Dewa Cahaya, gadis ini baik. Kulitnya putih dan elastis, kata seorang biarawan dengan senyum menyanjung. Ye Chen menatap biarawan itu dan berkata, apakah dewa ini sekotor ini? Ya, Dewa Cahaya bertindak adil dan jujur. Aku tidak akan pernah berpikir seperti itu. Ini salahku. Biksu itu langsung tertawa, akui kesalahanmu. Ye Chen membawa ke-7 orang itu kembali ke aula cahaya, menyegel tubuh mereka, dan masing-masing memberikan 1 atau 2 tetes cairan kekacauan kepada mereka yang membantu. Mereka pergi dengan sangat gembira. Dalam waktu singkat, hal-hal di dunia cahaya menyebar. Dunia kehancuran, dunia kematian, dan bidang lainnya menerima berita, semuanya sangat terkejut. Ke-7 orang itu sangat kuat. Aku tidak tahu dari mana mereka berasal. Meskipun mereka bukan lawan dewa tertinggi, mereka benar-benar tak terkalahkan di bawah dewa tertinggi. Konon, ke-7 pria itu berasal dari lautan kekacauan. Apakah mereka manusia laut? Kau tidak tahu apa itu manusia laut. Beberapa waktu lalu, sebuah bola api turun dari langit dan menenggelamkan kota Heishui, tempat ke-7 orang itu keluar. Dari mana sebenarnya mereka berasal? Menurut teman-teman dunia cahaya, mereka berasal dari dunia lain, dan tampaknya mereka bukan dari dunia kekacauan alam semesta. Bukan dari kekacauan alam semesta. Adakah dunia lain selain 6 alam kita? Setelah berita itu tersebar, hal itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Banyak orang tidak pernah memikirkan betapa luar biasanya bahwa ada dunia lain di luar 6 alam mereka. Orang-orang dari dunia lain, dewa kehancuran duduk di singgasananya di rumah kehancurannya sendiri, meraba dagunya dan berpikir. Kehancuran, maukah kau dan aku pergi ke dunia cahaya lagi dan mencari tahu situasinya? Ini bukan hal yang biasa. Pada saat ini, dewa kematian datang ke rumah kehancuran dan berkata, Dewa kehancuran mendengus, apa yang akan kulakukan di kuil cahaya? Apa susahnya mencarinya? Tidakkah kau ingin tahu asal-usul ke-7 orang itu? Dunia luar sekarang bisa gila. Mereka bukan milik dunia ini, dan mereka memiliki kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda. Mereka tentu memiliki banyak kelebihan. Kata Dewa Kematian. Petik 2. Lalu kenapa kita pergi? Apakah Illuminati membaginya denganmu dengan begitu murah hati? Dalam hati, meskipun hati telah hancur. Kematian berkata, jika kau tidak mau pergi, aku akan pergi sendiri. Kemudian Dewa Kematian meninggalkan kuil kehancuran dan langsung menuju ke dunia cahaya. Pada saat yang sama, Fatalisme, Dewi Malaikat, Putri Surgawi, dan Dewa Gurun semuanya telah pergi ke dunia cahaya untuk memahami situasi. Ye Chen membawa ke-7 orang itu ke ruang rahasia aula cahaya. Setelah menyegel mereka, ia mulai mencari kesadaran ilahi mereka. Namun, saat ia mencari keilahian orang pertama,
keilahian pemuda itu tiba-tiba meledak. Hati Ye Chen terkejut. Ada semacam larangan dalam kesadaran ilahi pemuda itu. Jika ia memaksakan pencarian, ia pasti akan meledakkan larangan itu. Pemuda itu sudah mati rasa sehingga ia bahkan tidak tahu bagaimana caranya mati. Sepertinya mereka hanya bisa menyentuh dagu mereka. Ye Chen membangunkan ke 6 orang yang tersisa, dan wajah mereka sangat buruk. Ketika ia bangun, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan rahasia dan terbangun sesaat kemudian. Kemudian mereka melihat Ye Chen menatap mereka dengan senyum jahat di wajahnya. Hati mereka semakin sesak. Tanpa sadar, mereka menggerakkan tubuh mereka, tetapi tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka semua terkunci oleh segel. Jangan buang energimu, kau tidak bisa melepaskannya, kata Ye Chen sambil tersenyum. Yin Tong. Pada saat ini, seseorang menyadari bahwa seorang pemuda belum bangun sepanjang waktu, dan tak dapat menahan diri untuk berseru. Ye Chen berkata dengan wajah malu, aku tidak tahu kau punya larangan dalam pikiranmu, baru saja mencoba mencari, dan kemudian kepalanya meledak. Sialan, kau membunuh Yin Tong. Kau tidak bisa mati dengan mudah. Jiwa itu meraung. Ye Chen berkata, ketika kau membunuh orang-orangku di dunia cahaya, mengapa kau tidak berpikir kau akan mati? Kau telah membunuh begitu banyak manusia laut di lautan kekacauan. Mengapa kau tidak memiliki kesadaran seperti itu? Aborigin, apa yang kau inginkan? Seorang pemuda menggertakkan giginya dan menenangkan diri. Ye Chen berkata sambil tersenyum, benarkah? Mari kita duduk dan bicara baik-baik, bukankah bagus? Mengapa kau begitu putus asa? Di dalam hati ke-6 orang itu, ada 10.000 kuda lumpur rumput yang berlari kencang. Apa ini? Duduk dan bicara baik-baik. Kau membiarkan kami duduk. Apa yang ingin kau ketahui? Jiwa itu juga menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Ye Chen berkata, aku ingin tahu segalanya. Bagaimana dunia kita berasal? Apa yang terjadi di duniamu? Jika aku puas dengan itu, aku mungkin akan pergi satu persatu dan kembali ke dunia itu bersamamu suatu hari nanti. Petik 2. Hanya itu yang ingin kau ketahui. Beberapa jiwa tidak berani membuat saluran. Ye Chen berkata, jika kau tidak keberatan, kau juga bisa memberitahuku beberapa teknik sihir yang kuat. Aku dengan senang hati menerimanya. Ye Chen tahu bahwa orang-orang ini pasti berasal dari kekuatan-kekuatan besar di dunia besar itu. Kekuatan mereka pasti lebih kuat daripada kekuatan Ye Chen sendiri, dan teknik sihir yang kuat sangat diperlukan. Jika kau menginginkan keilahian kami, bermimpilah. Roh dan surga marah. Semuanya mudah dibicarakan, bukannya mustahil. Misalnya, jika kau menukar nyawamu dengan keterampilan sihir, kupikir urusan ini masih bisa tercapai, kata Ye Chen dengan senyum hangat di wajahnya. Kau tak tahu malu. Jiwa menggigit giginya, ingin menelan Ye Chen. Kalau kau mau berpikir begitu, aku tak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi kita pasti bisa membuat kesepakatan. Ye Chen masih tersenyum hangat, berkata pada manusia dan hewan yang tak berdosa itu. Kalau aku bisa keluar dari sini hidup-hidup, aku akan memakanmu hidup-hidup. Jiwa itu membencinya. Kalau aku bahkan tak bisa melihat kucing dan anjing sepertimu, itu lelucon besar. Ye Chen tidak setuju dan berkata, baiklah, sekarang jangan bicara omong kosong, bicarakan situasi duniamu. Pertama-tama, bagaimana kau tahu di sini? Apa hubungannya ini dengan duniamu? Ye Chen bertanya dengan serius. Huntian menahan amarahnya. Dia harus bekerja sama dengan Ye Chen, kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya. Hidup adalah keinginan terbesarnya sekarang. Hanya dengan hidup dia bisa memiliki kesempatan untuk keluar dari masalah. Dunia ini seharusnya tidak ada. Luo Yanlah yang melarikan diri dari 6 alam dan membuka dunia baru di sini. Terlebih lagi, dia mengambil setengah dari daftar dewa, yang membuat dunia kekacauan tidak dapat menyembah dewa sama sekali, kata jiwa itu. Ye Chen mendengar kalimat pertama dari jiwa langit itu sedikit bingung, inti dari kalimat ini akan dihaluskan, dan kemudian meluruskan beberapa masalah. Pertama-tama, siapa Luo Yan? Apakah itu tuannya dewa kekacauan? Dia tidak pernah tahu nama asli dewa kekacauan, dan dewa kekacauan tidak mengatakannya. Kedua, dunia lain apa yang juga disebut 6 alam. Terlebih lagi, mendengarkan nada jiwa itu, dewa kekacauan adalah dunia yang melarikan diri, dan datang ke sini untuk membuka dunia baru. Akhirnya, yang membuat Ye Chen semakin terkejut adalah daftar dewa di tangannya tidak lengkap. Di dunia mana masih ada potongan-potongan daftar dewa. Setelah meluruskan masalah-masalah ini, Ye Chen merasa bahwa ini telah sepenuhnya menumbangkan pemahamannya tentang dunia. Ayo, kita bahas satu per satu. Ye Chen merasa dampaknya terlalu besar. Dia harus datang satu per satu, kalau tidak akan ada kejutan lain. Lalu dia tak tahan lagi. Dari mana Ye Chen muncul dari gulungan lukisan dan bertanya, apakah Luo Yan di mulutmu sama seperti dia? Gulungan lukisan itu menggambarkan dewa kekacauan, seorang lelaki tua berambut putih. Dia tampak sangat energik, serupa dengan 2 kacang polong, dia berkata, ya, persis sama dengan lukisan yang kita lihat. Ye Chen mengangguk, dan pertanyaan pertama adalah memastikan. Kemudian dia melanjutkan bertanya, apakah kau bilang duniamu disebut 6 alam? Ya, ada 6 alam, yang terbagi menjadi simpul kekacauan, yaitu, antarmuka tempat dewa tertinggi tinggal. Selain itu,
ada dunia virtual campuran, dunia iblis campuran, dunia roh campuran, dan dunia iblis campuran. Hun Tian berkata, Hun Su Jie adalah alam abadi, dunia campuran adalah fana, dunia roh campuran adalah roh, dunia iblis campuran adalah manusia iblis, dunia iblis campuran adalah klan iblis. Setelah mendengar ini, Ye Chen mengerti bahwa meskipun namanya berbeda, semuanya berhubungan dengan 6 alam, dewa, negeri dongeng, dunia manusia, iblis, dan dunia bawah. Jadi, secara umum, 6 alammu adalah 6 alam kacau. Tanya Ye Chen. Ya, itu disebut 6 batas kekacauan. 6 alam kacau adalah yang tertua dan satu-satunya 6 alam antara langit dan bumi. Karena 6 batas kekacauan memiliki gas kacau paling primitif, yang merupakan karakteristik terbesar dari 6 batas kekacauan. Kata Sol Tian dengan bangga. Ye Chen mengangguk dan berkata, kau bilang Luoyan mengambil setengah dari potongan daftar dewa. Potongan daftar dewa di tanganku tidak lengkap. Ye Chen mengorbankan potongan-potongan daftar dewa. Sungguh tak terduga bahwa potongan-potongan daftarnya tidak lengkap. Setelah melihat potongan-potongan daftar Feng Shen, mata beberapa orang di Hun Tian berbinar, tetapi sekarang mereka hanya bisa menonton dan tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Ya, potongan-potongan daftar ini tidak lengkap, dan umumnya berada di 6 alam kekacauan, kata jiwa itu. Kau bilang jika setengah dari potongan daftar dewa hilang dari 6 alam kekacauan, mereka tidak mungkin dewa. Itu sebabnya kita bisa menyembah dewa di sini. Ye Chen bertanya dengan ragu. Ro berkata dengan nada meremehkan, kau juga menyebut ini Feng Shen. Konyol, gelar dewamu begitu rapuh sehingga kau pantas disebut dewa. Mereka diberkati oleh kehendak langit dan bumi. Dalam arti sebenarnya, setiap dewa memiliki kemampuan teror. Keterampilan ini dianugerahkan kepada gelar dewa atas kehendak langit dan bumi pada saat ramalan. Sejak saat itu, status dan kekuatan telah meningkat pesat. Bahkan jika kau memiliki kekuatan seperti itu, kau dapat menghancurkan area yang luas dengan satu jari di depan gelar dewa. Setelah Ye Chen mendengar kata-kata itu, hatinya terkejut. Ternyata penyembahan mereka kepada dewa hanyalah sedikit keributan, yang bisa dianggap sebagai dewa palsu. Jadi, ada pembagian yang jelas dari 6 alam kekacauan. Ye Chen memikirkan jiwa beberapa hari yang lalu, kekuatannya paling tinggi berada di level dewa, lalu bagaimana dengan peningkatan? Atau apakah itu di bawah dewa? Tentu saja, ada 3 tingkatan, dewa pertama, tubuh sejati, dewa surga, dewa roh, dewa gelar kuno, dan dewa tertinggi. Dewa surga dengan bangga berkata, dewa pertama di sini adalah dewa pertama hingga dewa ke-9, dan kekuatan dewa sejati setara dengan dewa gelar yang kau miliki di sini. Kekuatan dewa adalah kekuatanmu. Luoyan adalah tingkatan dewa roh, dan dewa gelar dari 6 alam kekacauan adalah dewa gelar sejati. Dan dewa gelar kuno adalah dewa-dewa pertama yang dianugerahkan oleh daftar dewa pada masa awal 6 alam kekacauan, dan mereka juga merupakan kelompok dewa pertama. Mereka telah hidup hingga saat ini, dan kekuatan mereka tak tertandingi, dan mereka semua adalah penguasa tertinggi di dunia kekacauan. Bagaimana dengan dewa tertinggi? Tanya Ye Chen. Dewa surga jiwa mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menyebut dirinya dewa tertinggi. Tampaknya itu sangat masuk akal. Dewa gelar tertinggi adalah eksistensi yang halus. Eksistensi semacam itu bagaikan kehendak langit dan bumi. Ia ada dan tak ada. Tak seorang pun dapat menjelaskannya dengan jelas, kata jiwa itu. Apakah dewa tertinggi pernah muncul? Ye Chen membutuhkan jawaban yang akurat. Ya, aku pernah melihatnya sebelumnya. Jalan jiwa dan surga, hanya itu. Ye Chen berkata. Jiwa surga berkata, dewa gelar tertinggi terlalu misterius. Untuk dilihat sekali saja, itu adalah ciptaan. Ye Chen mengelus pikirannya lalu bertanya dengan ragu, siapa pemilik daftar dewa dalam 6 lingkaran kekacauan? Mengapa daftar dewa masih terbagi menjadi 2 bagian? Fragmen-fragmen daftar Feng Shen disimpan oleh keluarga kekacauan dari 6 alam kekacauan. Konon, dewa gelar tertinggi pertama muncul dari keluarga kekacauan, jadi daftar Feng Shen selalu disimpan oleh keluarga kekacauan. Kata jiwa itu. Ye Chen berkata, lalu mengapa dibagi menjadi 2 lagi? Daftar dewa awalnya dibagi menjadi 2, dan hanya ketika mereka disembah, mereka akan sepenuhnya terintegrasi, kata jiwa itu. Ye Chen tertegun sejenak, lalu berkata, kenapa? Konon, inilah saatnya daftar dewa muncul, dan ada 2 jenis kehendak. Tak satu pun dari kedua kehendak ini yang cocok satu sama lain, dan semua orang ingin menjadi satu. Akhirnya, kedua kehendak itu secara langsung membagi daftar dewa menjadi 2, dan kedua kehendak itu menetapkan bahwa hanya ketika mereka bersatu, mereka akan berjalan sesuai keinginan mereka sendiri. Jalan jiwa dan surga, bisakah masih seperti ini? Ye Chen tampak ragu, lalu berkomunikasi dengan daftar dewa melalui jiwa, lalu berkata, benarkah yang dia katakan? Benarkah? Feng Shenbang menjawab. Ye Chen berkata, kau benar-benar bisa membuat masalah. Aku tidak ingin bersama pria itu, jawab Feng Shenbang. Ye Chen terdiam, tidak menjawab daftar dewa, lalu bertanya, mengapa Luoyan melarikan diri ke sini untuk membuka dunia baru? Di 6 lingkaran kekacauan, siapapun yang menguasai daftar dewa adalah kekuatan terbesar di 6 lingkaran kekacauan.
Klan kekacauan mengendalikan daftar dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang menyebabkan ketidakpuasan ras lain, sehingga banyak ras bersatu untuk menyerang klan kekacauan. Ketika klan kekacauan dikalahkan, pemimpin klan kekacauan membiarkan Luo Yan melarikan diri dari 6 alam kekacauan dengan daftar dewa. Surga jiwa berkata, tidak ada daftar dewa, tidak mungkin Tuan, seluruh dunia kekacauan adalah kekacauan. Kemudian, kami telah mencari keberadaan Luo Yan. Benar saja, Kaisar melakukan apa yang diinginkannya. Kami menemukan jejak, jadi kami membuka saluran ke tempat ini berdasarkan petunjuk. Apakah ada orang lain dalam kekacauan yang pernah datang ke sini sebelum Anda datang ke sini? Tanya Ye Chen. Dia ingin tahu apakah hilangnya dewa kekacauan atau kekacauan ada hubungannya dengan orang-orang dari 6 alam kekacauan. Lagi pula, hanya mereka yang berada di 6 alam kekacauan yang bisa menghadapi dewa kekacauan. Jiwa langit menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak begitu paham. Setelah mendengar ini, Ye Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah, dan bergumam dalam hati, sejarah memang memiliki kemiripan yang luar biasa. Luo Yan melarikan diri dari 6 alam kekacauan dalam perang dan membangun dunianya sendiri. Kemudian, ketika kekacauan alam semesta mencapai puncaknya, Ye Chen pergi membawa daftar dewa dan membuka dunia baru. Kami sudah mengatakan semua yang perlu kami katakan. Kau akan membiarkan kami pergi. Jiwa langit merasa tidak puas. Ye Chen berkata, kurasa kau lupa sesuatu. Apa aku bilang aku akan membiarkanmu pergi setelah kau menyelesaikan ini? Aku hanya bilang aku tidak akan membunuhmu, dan aku masih mengandalkan kekuatan ilahi yang kuat. Kau kejam dan tak tahu malu, biarkan kami pergi, geram Murong Xuan. Ye Chen menatap Murong Xuan dan berkata, karena kau berteriak begitu keras, mari kita mulai denganmu. Ini semacam seni sihir, kau bisa mengubah hidupmu, bisnis ini tidak rugi, kau menginginkan sihirku, jangan pikirkan itu. Murong Xuan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan sikap menantang. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku tidak bisa mengalahkan wanita sekarang, memukul pria juga tidak masalah. Kata Ye Chen, sebuah tamparan di wajah jiwa hari itu tiba-tiba menjadi seperti kipas Venus. Jiwa setengah lingkaran itu kembali kepada Tuan, dengan marah berkata, kau memukulku untuk apa? Aku tidak bisa menahannya, dia tidak kooperatif, dan aku tidak sering memukul wanita, jadi aku harus memukulmu. Jika kau tidak ingin dipukuli, kau harus membujuknya untuk melepaskan semacam keilahian sesegera mungkin, atau, kau bisa menghindari rasa sakit yang menusuk kulit dan daging jika kau menawarkan semacam keilahian, kata Ye Chen sambil tersenyum. Jangan dipikirkan, jiwanya sangat keras. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sekeras itu. Semakin keras kau, semakin aku menyukainya. Entah itu kau, tanganku, atau hati Murong Xuan, yang lebih keras. Ye Chen berkata, tamparan di wajah dan tamparan di masa lalu. Ye Chen tidak akan merasa bersalah pada orang-orang ini. Jika sebelumnya dia tidak cukup kuat, maka orang-orang ini tidak akan pernah melepaskan diri, jadi dia harus menggali lebih banyak hal dari orang-orang ini hari ini. Ye Chen pernah mengipasi lebih dari 20 mulut berturut-turut. Mulutnya bukan mulut biasa, dia memukul wajah Huntian hingga menjadi kepala babi. Hentikan, Murong Xuan tidak bisa melihatnya lagi. Huntian memukulinya untuknya, dia tidak bisa mengabaikan hatinya. Mereka semua berasal dari kekuatan yang sama. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, hubungan antara ketujuh orang itu sangat baik. Kalau tidak, mereka tidak akan datang ke dunia kekacauan alam semesta bersama-sama. Ye Chen berhenti dan berkata, apa? Apa kau sudah tahu? Penjahat tak tahu malu. Omong Xuan memarahi. Bang, bang. Setelah mendengar omelan Murong Xuan, Ye Chen menamparkan Huntian lagi. Wajah Huntian kehilangan kesadaran. Wajahnya lebih besar daripada kepalanya. Orang tuaku tidak saling kenal. Petik 2. Murong Xuan sangat marah hingga ia menggertakkan giginya, tetapi ia tidak berani memarahi Ye Chen lagi. Aku akan memberitahumu semacam sihir. Murong Xuan menggertakkan giginya dan tidak mau melakukannya. Ye Chen berkata, kau tidak bisa membodohiku, aku ingin yang sangat kuat. Jika kau menipuku, aku akan memenggal kepalanya. Murong Xuan berkata, itu adalah keahlian unik dari benua pedang hijau kita. Murong, kita tidak bisa memberitahunya bahwa jika kita membiarkan orang luar mempelajari keahlian unik kita dan memberitahu para tetua, kita pasti akan mati. Wanita lain, Gu Hui, berkata, apakah kau ingin melihat hari jiwa terbunuh seperti itu? Gu Hui tidak berbicara, ia menatap Ye Chen dengan tajam dan berkata, jika kami memberimu keahlian ilahi, maukah kau membiarkan kami pergi? Kapan aku bilang aku akan melepaskanmu? Aku hanya bilang aku tidak akan membunuhmu. Ye Chen berkata, kau pikir kau terlalu cantik. Kau ingin aku melepaskanmu sekarang. Apalagi yang kau inginkan? Tanda tanya, kau tidak ingin pergi untuk saat ini. Ketika aku bisa pergi ke Chaos Six, aku akan membawamu bersamaku. Lalu aku akan pergi ke keluargamu dan menukar orang dengan hal-hal baik. Ketika Ye Chen mengatakan ini, ia tertegun sejenak. Ia tampak menyadari sesuatu dan bertanya, kau baru saja bilang kau dari Green Swordland. Ada banyak benua di Chaos. Benua Qingjian hanyalah benua Chaos. Ada banyak benua di Chaos World. Setiap benua memiliki rasnya sendiri. Keluarga Chaos juga benua Chaos,
kata Gu Hui. Begitulah, bagaimana situasi benua Chaos sekarang? Tanya Ye Chen. Sejak kekalahan besar klan Chaos, benua Chaos telah diduduki oleh benua yang kuat, dan orang-orang di benua Chaos telah menjadi budak terbawah, kata Gu Hui. Lalu, benua pedang hijaumu juga ikut serta dalam pertempuran melawan klan Chaos. Tanya Ye Chen. Gu Hui tampaknya menyadari sesuatu, tiba-tiba terdiam, ekspresi Ye Chen pun tiba-tiba menjadi acuh tak acuh. Ye Chen kini curiga bahwa dirinya juga berasal dari dunia Chaos, karena sejak ia memiliki ingatan, ia telah mengikuti Dewa Chaos, dan ia tidak tahu siapa orang tuanya. Oleh karena itu, ia curiga bahwa dirinya juga berasal dari dunia Chaos. Dengan cara ini, orang-orang di benua Qingjian akan menjadi musuhnya. Mata Ye Chen berbinar dingin dan berkata, sebaiknya kau tidak membuatku kesal. Mungkin aku akan lengah dan menjadi gila, dan kalian semua akan kehilangan nyawa kalian. Klan Chaos akan tamat, dan kalian akan ditinggalkan. Apa kau ingin melawan begitu banyak ras di Chaos? Hina Murong Xuan. Ye Chen berkata, bahkan jika aku sendirian, semua rasmu akan hancur. Suaramu besar sekali, sulit untuk bertahan hidup setelah kau masuk ke dalam kekacauan. Gu Hui bersenandung. Ye Chen berkata, aku akan menjadi orang pertama yang mengunjungimu di daratan Qingjian. Sekarang aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Setiap orang memberikan semacam keilahian. Kalau tidak, kau tidak ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Pikirkan saja dan beri kau 10 waktu istirahat. Ye Chen berkata, tidak berbicara, diam-diam menunggu jawaban dari beberapa orang, termasuk beberapa orang dari keluarga Murong Xuan. Beberapa orang dari keluarga Murong Xuan saling memandang, mereka sangat frustrasi, tetapi tidak mungkin, sekarang mereka berada di tangan Ye Chen, jika kau ingin hidup, kau harus melakukannya. Murong Xuan adalah orang pertama yang membuka mulutnya dan berkata, ada beberapa jenis seni sihir di benua pedang hijau kita. Masing-masing dari kita tidak memberikan salah satunya. Kau tidak akan menginginkan yang lemah. Siapa bilang selama kau mempelajari keahlian unik benua pedang hijau, aku ingin keahlian unik apapun yang kau pelajari. Jangan bilang kau hanya mempelajari keahlian unik benua pedang hijau, dan kau tidak menginginkan keahlian sihir kuat lainnya. Kata Ye Chen. Kata Murong Xuan gila. Ye Chen begitu pintar sehingga mereka bahkan tidak bisa menipu Ye Chen. Cepat, satu orang punya keahlian sihir, siapa yang tidak memberi, risikonya ditanggung sendiri. Ye Chen tampak tidak sabar. Murong Xuan dan yang lainnya tidak berdaya, dan hanya bisa memberikan seni ilahi menurut Ye Chen. 6 orang selain jiwa hari itu masih pusing, 5 orang lainnya telah beralih ke seni ilahi. Ye Chen menyesal telah begitu gegabah mencari ilmu ketuanan, kalau tidak Yin Tong tidak akan mati, dan dia bisa mendapatkan lebih banyak ilmu ketuanan. Sudah kubilang, jiwa langit, jangan pura-pura pusing, cepat serahkan jurus pamungkasmu, kalau tidak, wajahmu takkan tahu kepala babi. Ye Chen berkata, wajah jiwa langit bengkak, mata bengkak, hidung dan mulut saling menempel, mata sulit terbuka, mulut tak tahu harus berkata apa, sepatah kata pun tak terdengar. Ye Chen berkata, omong kosong, atau aku akan menjerumuskanmu ke dalam lubang. Kau bisa memilih sendiri. Raut wajah Murong Xuan terus berubah, dan ada rasa bahagia di hatinya. Ia senang telah memberikan ilmu sihirnya, kalau tidak, ia mungkin telah terjerumus ke dalam lubang. Mereka percaya Ye Chen bisa melakukan apa saja. Jiwa langit terus menggelengkan kepalanya, Ye Chen tak tahu harus berkata apa, Ye Chen bertanya, menjerumuskanmu ke dalam lubang. Jiwa langit mengangguk, Ye Chen berkata, karena kau begitu keras, maka aku akan membiarkanmu menjadi batu yang bau dan keras di dalam lubang. Jiwa langit cepat menggelengkan kepalanya, penuh kecemasan setelah mengatakan banyak hal, Ye Chen tak mengerti sepatah kata pun. Apa yang kau bicarakan? Ye Chen berkata dengan tidak sabar, jika kau membuat sensu, kau akan mengangguk, kalau tidak, kau akan menggelengkan kepala. Sol Dei mengangguk cepat, Ye Chen berkata sambil tersenyum, benar. Sepertinya kau masih punya waktu untuk bersikap lunak. Jika kau tidak patuh, kau akan tertindas ke dalam lubang. Wajah Gu Hui pucat pasi, dan mereka gelisah. Sol Dei juga menyerahkan keterampilan ilahi, Ye Chen hanya tersenyum puas dan berkata, melihatmu begitu patuh, aku tidak mempermalukanmu untuk sementara waktu, tetapi kau juga tidak ingin melarikan diri, kau tidak bisa melarikan diri. Ye Chen akan melepaskan segel beberapa orang di Sol Dei, dan kemudian menggunakan segel dan field mereka lagi, menggunakan kekuatan mereka untuk menyegel. Kau tidak ingin membuka segelku kecuali kau bisa melampauiku, kata Ye Chen dengan percaya diri. Kau bisa tinggal di Aula Guangming untuk sementara waktu dan membantu membersihkan, memasak, mencuci pakaian, dan bahan makanan lainnya. Aku akan menyediakan makanan dan akomodasi, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ye Chen berkata dengan murah hati. Hati beberapa orang dikutuk 10.000 kali oleh Dewa Pagi. Namun, saat ini, orang-orang berada di bawah atap dan harus menundukkan kepala. Cahaya. Pada saat ini, terdengar suara Sang Dewi. Ye Chen berkata, sekarang ada tamu yang datang, kalian pergilah untuk menyajikan teh dan menuangkan air. Ye Chen berkata, bersama mereka beberapa orang meninggalkan ruang rahasia, datang ke aula. Ye Chen memandang begitu banyak orang dan berkata sambil tersenyum, kalian begitu malas. Datang ke aula Guangmingku untuk minum teh.
Ini pelayan baruku. Bukankah itu bagus? Kalian bertiga, jangan bawakan teh untuk para tamu dulu. Gu Hui, awalnya, Murong Xuan dan wanita lain, Liu, enggan melakukannya. Tapi sekarang mereka hanya bisa melakukan apa yang Ye Chen katakan, kalau tidak, mereka tidak akan pernah mendapatkan buah yang baik. Gu Huisan pergi membuat teh. Ye Chen memperkenalkan, ini pengurus rumah tanggaku. Dia bukan iblis babi. Dia baru saja melakukan kesalahan kecil. Aku belum menyuruhnya menghukum. Dia sudah menyiksa dirinya sendiri seperti ini. Sungguh kejam. Di tempat kejadian, beberapa dewa tertinggi melihat penampakan surga jiwa, dan mereka semua diam-diam bergumam, aku percaya pada kejahatanmu. Ye Chen tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak, dan terus memperkenalkan, kalian berdua yang tersisa, satu sedang membersihkan lubang, yang lain sedang memunguti kotoran. Setelah Ye Chen selesai, wajah dua dewa lainnya berubah menjadi hijau. Setelah mendengar ini, beberapa dewa tertinggi merasa tidak nyaman. Putri Surgawi berkata dengan jijik, tidak bisakah kau bersikap menjijikkan seperti itu? Apa yang kau sebut pemungut kotoran dan pembersih lubang? Tianu merasakan ada bau aneh di aula. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku punya beberapa orang di aula Guangming. Tentu saja, kita perlu memperkenalkan mereka dengan sungguh-sungguh. Cahaya, mereka 7 orang yang akan ditantang. Tanya Dewa Mandul. Ye Chen berkata, mereka adalah pelayanku. Dari mana mereka berasal? Apakah rumor di luar itu benar? Tanya Kematian. Ye Chen berkata, rumor apa? Apakah mereka benar-benar dari dunia lain? Apakah ada dunia di luar kita? Tanya Dewi Malaikat. Ye Chen berkata, memang ada dunia di luar kita. Bukankah itu dunia yang kubangun? Guangming, hal-hal seperti itu tidak bisa dianggap enteng, kita semua sangat serius. Fatalisme tampak tidak puas. Ye Chen berkata, aku juga sangat serius. Dewa Kematian tahu bahwa Ye Chen berpura-pura bodoh, dan tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Mereka semua menatap Sol Days dan mata mereka berbinar-binar.